Pas dia nongol, kami itu semua pura-pura kaget, pura-pura lari semua sambil berteriak, ada tuyul. Kami itu semua bubar ceritanya ya, sahabat channel Dakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dakhir TV. Oke, pada video kali ini saya akan mengangkat kisah, yaitu dengan berjudul Teman Ingin Melihat Tuyul. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tatkala channel Dakhir TV mengupload kisah-kisah yang baru. Dan pada akhir kisah nanti mudah-mudahan sahabat semua bisa mengambil hikmah atau pelajarannya, karena setiap kisah atau perjalanan hidup kita itu pasti ada satu pelajarannya ya sahabat channel Dakhir TV. Kita mulai saja kisah Teman Ingin Melihat Tuyul. Pada suatu masa kami itu sedang berkumpul santai ya, di suatu tempat, atau jelasnya itu di tempat perantauan ya. Baik saya, teman saya, dan banyak juga dari daerah-daerah lain ya sahabat, yang mana di situ kami sambil berbincang ngopi di sore hari atau malam ya, setelah sholat isya bersenda gurau. Tiba-tiba ada satu orang teman saya yang menyeletus atau ngomong ya sama saya langsung itu ya sahabat channel Dakhir TV. Itu ngomong, "Man atau Mas, saya itu pengen melihat tuyul." Begitu. Seperti apa sih tuyul? Terus saya bilang, "Kamu kok nanya saya? Orang saya nggak tahu alam-alam seperti itu, malah kamu nanya tuyul sama saya, aneh." Nah, ternyata kemungkinan karena seringnya dia itu melihat ya, pada saat itu kan ada acara di TV-TV itu yang namanya pemburu hantu, terus dunia lain, dua dunia ya. Pada zaman itu TV-TV swasta itu menayangkan mistis-mistis seperti itu. Maka teman saya itu mungkin pengen ngebet ya sahabat channel Dakhir, pengen melihat wujudnya tuyul. Sudah saya bilang saya itu tidak tahu tentang masalah begitu ya, tidak paham. Akhirnya teman saya itu tetap maksa, udahlah katanya, pasti tahu katanya caranya. Akhirnya itu ya memaksa ya, saya bilang begini, "Bagaimana kalau kamu sudah melihat tuyul tapi ada syaratnya, mau nggak?" Saya bilang ya seperti itu sahabat channel Dakhir. Saya bilang siap katanya. "Harus bagaimana syaratnya agar saya itu bisa melihat tuyul?" Saya dan teman yang lain itu ceritanya
bercanda ya, ini bercanda atau memang diniatkan untuk mengerjai teman saya itu yang pengen melihat tuyul. Sudah, saya bilang begini, syaratnya kamu bawa ke sini rokok gudang garam merah 1 bungkus sama rambutan 2 ikat atau 2 gideng. Dalam benak saya kan begini, rambutan kita untuk makan bersama ya sahabat channel Dakhir, rokok juga nanti untuk dirokok bersama gitu, karena memang lagi ngumpul bareng. Akhirnya tidak tahu kenapa teman saya itu benar-benar seolah-olah itu terhipnotis dari tayangan-tayangan yang ada di TV swasta itu, penasarannya itu kenceng ya sahabat channel Dakhir, karena mungkin penasaran kalau lihat tuyul seperti apa. Akhirnya itu syaratnya itu ya rambutan 2 ikat sama rokok gudang garam merah itu dibawanya, dikasihkannya ke saya. Nah ini katanya syaratnya sudah ada rambutan 2 ikat, terus rokok gudang garam merah 1 bungkus. Nah, kemungkinan kalau teman saya atau yang sebagai peran ingin melihat tuyul itu menonton ya pada video yang ini, mungkin juga dia ingat dan pasti ketawa, karena ya ujung-ujungnya itu tidak melihat gitu, ujung-ujungnya tidak melihat tuyul. Terus setelah syarat-syarat itu ada ya atau dikasihkan, ya sudah kita makan bersama rambutan, terusnya rokoknya ya kita bakar bareng-bareng. Akhirnya saya menyarankan ada 1 syarat lagi yang harus kamu lakukan kalau kamu memang mau melihat tuyul. Masih kenceng gak niatnya untuk melihat tuyul? Saya bilang seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Masih katanya, ngapain saya udah bawa rambutan sama rokok terus niat saya nggak kenceng. Syaratnya mau nggak kamu nanti sendirian di kamar bawa cermin yang agak besar, terus nanti itu pakainya cuman penerangannya hanya lilin. Nah, terus kamu itu hanya pakai celana pendek, terus muka kamu saya bedakin. Saya bilang seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Dia itu masih ngotot semua saran-saran yang tidak masuk akal itu, dia masih mau menerimanya ya sahabat channel Dakhir. Ya udah oke lah, siap, artinya disiapkan ya sama dia itu apa yang saya suruh itu ya sahabat channel Dakhir. Sudah disiapkan, saya dandani dulu ya sahabat channel Dakhir. Jadi saya bikin mukanya itu putih, semua pakai bedak bayi ya. Terus di sininya itu hitam. Nah, kenapa ini dihitam-hitam dipakai putih? Biar saya bilang, biar nanti kamu nanti kan disangka temannya, maka tuyulnya itu nanti muncul. Saya bilang, ya sudah oke lah, udah terserah, diapakan saja terserah. Jadi teman saya itu seolah-olah terobsesi, benar-benar kuat ya sugestinya ingin melihat tuyul itu sendiri. Padahal teman yang lain itu semuanya itu menahan ketawa ya, menahan ketawa semua. Kalau memang sudah diniatkan ini mau dikerjain aja ini. Orang saya tidak tahu malah pengen melihat tuyul. Kalau zaman sekarang sih memang sudah banyak ya sahabat channel Dakhir, YouTuber yang bisa memunculkan makhluk-makhluk astral itu secara nyata. Itu saya yakin memang betul ya. Cuman ya istilahnya kan saya sendiri belum pernah melihatnya itu ya sahabat channel Dakhir.
Nah setelah saya dandanin itu si teman saya itu, akhirnya saya ajak, kamu sudah persiapkan kamar belum untuk ritualnya ya, seperti itu. Sudah, katanya. Sudah dikasih lilin, kaca cermin mana? Nah ini ada, katanya, bawa kaca cermin itu yang ukuran kurang lebih ya biasa untuk berkaca lah ya, ya 20 lah, 20 sentian itu lebarnya itu. Nah setelah itu saya kasih tahu caranya ya, saya bilang begini, kamu pegang kaca cermin, nah sambil baca doa, yul yul nongol yul, yul yul nongol yul ya, begitu. Terus cara melihatnya itu kaca di sini kan kaca cermin ya, begitu. Nah di sini kan kaca cermin, jadi begini cara lihatnya, tengok gini lagi ya, saya bilang seperti itu ya, saya suruhnya. Terus tengok buru-buru gini lagi, terus kamu lakukan itu berulang-ulang, nanti tuyulnya itu akan muncul, saya bilang. Nah itu sampai berapa menit, katanya, saya lakukan seperti itu. Ya semau kamu ingin melihat tuyul itu sendiri, saya bilang. Saya sambil menahan tawa ya. Udah mulai, kalau mulai saya keluar nih, kamu harus sendirian, saya bilang seperti itu ya, sahabat channel Dakir. Karena obsesinya itu tinggi, maka setiap omongan saya itu dia percaya bahwasanya akan melihat tuyul nih saya. Nah setelah saya tinggal, teman-teman saya yang lain itu ceritanya kan mengintip. Nah mengintip ritual yang dikasih tahu sama saya itu seperti dijalankan benar atau tidak. Ternyata memang teman saya itu sangat terobsesi, benar-benar dijalankan ya sahabat channel Dakir. Jadi dijalankan itu dia pegang kaca begini kan ya, terus tengok sebentar, gini lagi, yul yul nongol yul, yul yul nongol yul kan begitu. Terus gini lagi, yul yul nongol yul, yul yul nongol yul, kayak gitu sambil dipegang ya kaca itu di depan, gini lagi. Terus sampai berulang-ulang, kami yang melihat dari luar itu semua tertawa terbahak-bahak ya. Semua tertawa terbahak-bahak karena apa? Karena lucu. Kemungkinan teman saya itu sudah capek ya sahabat channel Dakir TV. Akhirnya karena saking capek mungkin, kok ini tuyulnya nggak nongol mana gitu, dalam pikiran dia itu kemungkinan ini mah kan gambar saya sendiri kan begitu ya, di cermin ini kan gambar saya sendiri, mana menakutkan lagi, udah putih mukanya, terus di lingkaran matanya itu kan hitam. Nah, lama-lama itu dia sudah ada sekitar kurang lebih 40 menit ya di dalam situ ritual yul yul nongol yul, yul yul nongol yul, sambil pegang cermin itu dongol begitu, sok gini lagi, dongol gini lagi, berulang-ulang dia lakukan. Akhirnya dia capek. Nah begitu dia capek mau keluar kamar, kami yang nonton dari luar itu buru-buru ya, buru-buru dalam arti ke tempat semula di depan ya, karena itu kan di dekat paling ujung lah istilahnya, dekat kamar mandi. Buru-buru kami itu langsung ke tempat semula. Akhirnya teman saya itu sambil mukanya masih putih, terus matanya dihitam-hitam gitu kan, dia mendekati kami ya yang ada di depan itu, celok-celok. Pas dia nongol, kami itu semua pura-pura kaget, pura-pura lari semua sambil berteriak, ada tuyul. Kami itu semua bubar ceritanya ya sahabat channel Dakir, lari-lari, woi woi, teman saya tuh, woi orang ini saya, katanya, woi woi, teriak-teriak itu kan. Jadi akhirnya itu kami tuh pada bersembunyi dulu.
Nah itu teman saya yang dandannya itu masih dibedakin sama dihitam-hitam ini tuh, ceritanya nggak buru-buru dibersihkan ya mukanya tuh ya sahabat channel Dakir. Akhirnya kan kalau kita semua kan memang itu sudah ada niat ngerjain karena dia maksa. Sudah saya katakan nggak tahu saya caranya, nggak ngerti, nggak paham, tapi maksa ya sahabat channel Dakir. Dia itu malah duduk malah makanin rambutan ya ceritanya tuh, padahal kan mukanya masih cemang-cemong ya sahabat channel Dakir. Tuh. Akhirnya kan woi yang orang ini saya tuyul. Nah, akhirnya saya itu mendekat sama dia tuh kan, karena memang kami semua juga tahu kalau itu dia itu ya teman saya yang didandanin tadi kan. Semua itu ketawa semua. Makanya saya bilang kamu itu jangan terlalu terobsesi untuk melihat tuyul. Jadi otak kamu itu dalam bayangannya itu setiap apa yang dikatakan tidak masuk akal sekalipun kamu mau menjalaninya. Ya sudah saya bilang, saya terus terang, saya memang mengerjai kamu, ya saya minta maaf lah ya sahabat channel Dakir. Wah katanya sialan kamu nih, pantesan katanya saya lama itu lihat nongol gini katanya, nongol lagi di kaca gini. Dalam hati saya ini tuyulnya kok muka saya sendiri. Nah dia itu berpikir kemungkinan sadar ya di dalam ritual itu dia sadar mana tuyulnya, ini mah muka saya sendiri kan terus menerus itu. Akhirnya ya seperti itu. Ya sudah sekarang kamu cuci muka dulu saya bilang, sana biar kamu nggak jadi tuyul. Ya terus kenapa katanya pas saya nongol itu bubar? Ya saya kan lihat tuyul kan begitu ya, sambil ketawa semua itu teman-teman saya tuh di situ tuh. Akhirnya dia cuci muka. Dia cuci muka ya sahabat channel Dakir. Ya kita ngopi bersama. Terusnya makanya saya bilang ya kalau memang mau melihat hal seperti itu ya jangan di pemukiman seperti ini. Coba kamu jajal aja sendirian, ada di pemakaman atau di tempat-tempat angker itu. Kamu mah saya kerjain istilahnya suruh beri rokok, suruh bawa rambutan, ya nurut. Sekarang udah tuh rokoknya ada, kita isap bareng-bareng, rambutannya kita makan bareng-bareng. Akhirnya ya semua tertawa bahwasanya dia menerima ya kalau sudah dikerjain sama saya dan teman-teman gitu ya sahabat channel Dakir. Nah oke, kemungkinan ya cerita saya cukup sekian ya. Apa hikmah yang harus kita ambil atau kita contoh ialah jangan sekali-kali kita itu pengen dalam arti melihat sesuatu yang memang bukan dari batasan pemikiran kita ya. Cukup kita hanya menerima apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itulah yang harus kita syukuri. Agar apa? Agar kita ini tidak terkena yaitu ilmu gendam ya. Ilmu gendam istilahnya kan percaya terus sama orang, akhirnya saya mengerjai teman saya itu dia pun kena. Kemungkinan cukup untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ambil sisi baiknya, tidak usah ikuti sisi buruknya. Percaya silakan, tidak percaya tidak memaksa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.